masih banyak warga langgar PSBB. Pemkab Pekalongan bagikan 73.000 paket sembako. Kenduri Palakianan untuk tolak bala corona. Ya, Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang pembagian paket berisi ikan bandeng kepada warga dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hingga hari ketiga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Tegal, tingkat pelanggaran warga masih cukup tinggi. Tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh warga dikarenakan masih minimnya pengawasan maupun penjagaan oleh personil penegakan sanksi. Pelaksanaan PSBB pada hari ketiga di Kota Tegal, Sabtu pagi masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Meski pemerintah menghimbau agar warga lebih banyak berdiam di rumah saat pelaksanaan PSBB, namun himbauan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. Padahal pemerintah telah mengancam akan mengenakan sanksi bagi warga yang membandel, namun hal tersebut tidak menjadikan warga patuh. Kerumunan warga masih banyak ditemukan di sejumlah titik, salah satunya di sejumlah pasar. Tidak adanya pengawasan dari petugas membuat aktivitas warga bebas berdesak-desakan. Padahal seharusnya dalam pelaksanaan PSBB, warga diwajibkan untuk saling menjaga jarak atau physical distancing dan wajib menggunakan masker. Pelanggaran juga masih banyak ditemukan di posko pemeriksaan atau checkpoint, di antaranya banyak pengemudi membawa penumpang lebih dari yang ditentukan. Ini kan lebih kecenderung pembatasan. Yang utama adalah orang dari luar untuk masuk ke Kota Tegal ya, karena bagaimanapun kita melihat sosialisasi ya, physical distancing kita ya, insya Allah kita Kota Tegal ini aman, sehat, tapi kita lebih utama itu menjaga orang luar agar tidak bebas masuk ya. Dari Purwokerto mau ke Tegal. Terus ini masuk checkpoint tadi ketemu petugas bagaimana Pak? Ya disuruh laporan pemeriksaan, isi data diri. Yang diperiksa apa saja Pak? Suhu tubuh sama periksa tes fisik saja. Pemkot Tegal tidak melarang warga luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kota Tegal. Namun mereka diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan di posko pemeriksaan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan pendataan riwayat perjalanan bagi warga luar daerah yang akan masuk ke Kota Tegal. Belum ada sanksi tegas yang diterapkan oleh petugas bagi warga yang melakukan pelanggaran PSBB. Meski sejumlah jalan telah ditutup menggunakan barikade beton, namun tidak menyurutkan warga untuk beraktivitas. Aktivitas warga di luar rumah nampak masih normal. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Adanya larangan mudik oleh pemerintah pusat yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo menjadikan suasana di Terminal Tipe A di Kota Tegal Jumat siang sepi. Tidak ada aktivitas bus antar provinsi yang beroperasi seperti Jakarta Tegal maupun sebaliknya, serta Surabaya Tegal maupun sebaliknya. Sejak pemerintah pusat melarang warga untuk mudik, suasana Terminal Tipe A Kota Tegal sepi mobilitas bus antar provinsi. Armada bus dari beberapa perusahaan otobus atau PO nampak hanya terparkir di halaman terminal. Sepinya pemudik maupun kedatangan bus dikarenakan Kota Tegal telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun demikian, masih ada kedatangan maupun keberangkatan bus trayek lokal seperti antar kota di antaranya Semarang Tegal maupun sebaliknya. Kepala Terminal Tegal Suprawito mengatakan lonjakan penumpang sempat terjadi sebelum adanya larangan untuk mudik. Saat itu, penumpang yang turun di Kota Tegal melonjak menjadi 400 orang dari biasanya hanya 200 orang. Untuk yang masuk, khususnya untuk yang dari antar kota, antar provinsi itu, sesuai dengan aturan memang tidak boleh menurunkan penumpang di Tegal. Boleh menurunkan dan menaikkan penumpang. Pak, kalau aktivitas busnya Mas Bar ini
Bagaimana Pak? Untuk aktivitas bus yang masuk hanya didominasi oleh lokalan saja. Dari Semarang juga masih ada penumpang yang ada bis juga, bis untuk ke Cirebon juga masih ada. Kalau bus yang dari Jakarta atau Sama sekali sudah sangat tidak ada. Apabila masih ada bus antar provinsi masih membandel dengan membawa penumpang masuk ke terminal Kota Tegal, pihak terminal menghimbau untuk kembali ke tujuan asal. Pihak terminal hanya menghimbau karena sesuai aturan penindakan tidak boleh menurunkan dan menaikkan penumpang merupakan wewenang pihak kepolisian. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Ribuan ikan bandeng dikemas dalam ratusan paket dibagikan kepada warga kurang mampu di Kabupaten Batang Jumat sore lalu. Pembagian ikan bandeng yang dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 ini dari panen Kodim 0736 Batang. Ada 200 paket ikan bandeng gratis yang dibagikan kepada warga terdampak penyebaran virus COVID-19 di sejumlah kecamatan, diantaranya ialah Batang Kota, Wonotunggal, Bandar, hingga Tulis. Masing-masing paket berisi 10 ekor bandeng berukuran besar. Pembagian langsung dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 seperti Bupati, Dandim, hingga Kapolres Batang. Satu persatu rumah di Kecamatan Batang Kota didatangi oleh tim gugus tugas membagikan ikan bandeng. Sebelumnya, mereka juga sudah membagikan sembako kepada warga terdampak COVID-19. Digoreng Pak. Digoreng buat apa? Buka apa? Di dahar, di sahur apa buka? Buka sahur. Sebelum ya. Kalau ini pun nangsal beras nggih. Nggih, tadi Bapak. Oh, berarti ini seniki ikane. Iwa ini ada 2000 ekor, dibungkus menjadi 200. Nah, Kodim, TNI dengan Polri, ya selama ini kan berbarengan terus. Tugasnya kan membantu Pak Bupati, membantu Pemda, karena yang punya warga kan Pemda. Tapi ini semuanya bergerak atas nama gugus tugas COVID-19 Kabupaten Batang. Sementara Dandim 0736 Batang, Letkol Kavaleri Henry RJ Napitupulu menjelaskan ikan bandeng yang dibagikan kepada warga merupakan hasil panen pihaknya. TNI sengaja tidak menjual maupun dibagikan kepada anggota hasil panennya lantaran saat ini masyarakat sedang membutuhkan. Ikan bandeng yang diternak oleh TNI ini merupakan demplot untuk ketahanan pangan masyarakat maupun anggota TNI. Tadi kita bagi bandeng, barangkali ada yang ketahanan pangan yang dibangun oleh Pak Kodim, Pak Dandim ini ada bandeng barangkali panen. Nah, ini dibagi sama rakyat, khususnya yang membutuhkan, karena tentu tidak semuanya, tapi yang membutuhkan dan prioritas. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Bupati Batang Wihaji mengungkapkan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh TNI. Bandeng yang diberikan kepada warga bisa dimasak untuk sahur maupun berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Data terakhir dari Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19, 6 orang warga Kabupaten Batang positif COVID-19 dari 4 kecamatan. Warga dihimbau agar menaati apa yang dihimbau pemerintah agar tidak keluar rumah apabila tidak dalam keadaan darurat untuk mencegah penyebaran virus corona. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Pemkab Pekalongan mulai bagikan 73.000 paket sembako. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.